Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Devina Navalia Putri dengan NPM 21130240068 dari Pendidikan Biologi Angkatan 2021 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan profil pelajar Pancasila sebagai tugas mata kuliah telah kurikulum SMP. Jadi kita awali terlebih dahulu dari definisinya. Sebenarnya apa sih profil pelajar Pancasila itu? Jadi pelajar Pancasila merupakan program yang didesain untuk dapat menciptakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Nah, lahirnya kesadaran akan pentingnya mewujudkan pelajar Pancasila tersebut berasal dari visi misi pendidikan Indonesia, yaitu mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, kepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Sebenarnya, pelajar Pancasila itu memiliki 6 kompetensi yang dirumuskan sebagai dimensi kunci. Nah, keenamnya itu saling berkaitan dengan upaya mewujudkan profil pelajar Pancasila yang utuh dan berkesinambungan. Dimensi-dimensi tersebut itu menunjukkan bahwa profil pelajar Pancasila itu tidak hanya berfokus pada kemampuan kognitif, namun juga sikap dan perilaku sesuai dengan jati diri sebagai bangsa Indonesia. Adapun dimensi yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Jadi, dalam dimensi ini, pelajar Indonesia itu diharapkan beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu merupakan pelajaran berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ia memahami ajaran agama serta kepercayaannya dan menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Adapun elemen kunci dari beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia yaitu yang pertama ada iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu menerapkan pemahamannya tentang kualitas atau sifat-sifat Tuhan dalam kehidupan. Kemudian yang kedua ada akhlak pribadi, yaitu menyadari dan menjaga bahwa merawat diri itu penting dilakukannya bersamaan dengan menjaga dan merawat orang lain serta lingkungan di sekitarnya. Kemudian yang ketiga ada akhlak kepada manusia, yaitu mengutamakan persamaan kemanusiaan di atas perbedaan dan menghargai perbedaan pendapat yang ada di luar orang lain. Kemudian selanjutnya ada akhlak kepada alam, yaitu menyadari pentingnya merawat lingkungan sehingga tidak akan merusak ataupun menyalahgunai lingkungan agar tetap layak dihuni oleh semua makhluk hidup hingga generasi yang akan datang. Kemudian selanjutnya yang terakhir yaitu ada akhlak bernegara, yaitu memahami serta menunaikan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik dan menyadari peran pentingnya sebagai warga negara. Adapun subelemen pada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia itu yaitu mengenal dan mencintai Tuhan Yang Maha Esa, pemahaman ajaran agama dan kepercayaan, serta pelaksanaan pemahaman ajaran agama dan kepercayaan. Kemudian dimensi yang kedua yaitu berkebinekaan global. Jadi pelajar Indonesia itu mempertahankan budaya, lokalitas, serta identitasnya, namun tetap berpikiran terbuka dengan interaksi budaya lain sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Adapun elemen kunci dari berkebinekaan global yaitu yang pertama ada mengenal dan menghargai budaya. Itu kita harus mengenali, mengidentifikasi, serta mendeskripsikan berbagai macam kelompok berdasarkan perilaku, cara berkomunikasi, budaya, serta mendeskripsikan bentuk identitas kelompok, juga menganalisis berbagai anggota kelompok sosial di lingkup global. Kemudian yang kedua itu ada komunikasi dan interaksi antar budaya, yaitu pelajar Indonesia itu harus bisa berkomunikasi dengan budaya yang berbeda dengan dirinya dengan setara, serta memahami menerima keberagaman dan kekayaan perspektif. Jadi bisa membangun saling pahaman dan empati terhadap sesama. Kemudian yang selanjutnya itu ada refleksi dan tanggung jawab terhadap pengamalan kebinekaan, itu memanfaatkan kesadaran dan pengalaman kebinekaannya agar terhindar dari prasangka dan stereotip budaya yang berbeda. Kemudian subelemen dari kebinekaan global itu yaitu mendalami budaya dan identitas budaya, mengeksplorasi dan membandingkan pengetahuan budaya, kepercayaan, serta praktiknya. Kemudian elemen yang selanjutnya yaitu bergotong royong. Nah, pelajar Indonesia itu harus memiliki kemampuan bergotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan itu dapat berjalan dengan lancar, mudah, serta ringan. Adapun elemen kunci dari dimensi gotong royong ini yaitu kolaborasi, yaitu bekerja sama dengan orang lain disertai perasaan senang ketika berada
bersama dengan orang lain dan menunjukkan sikap positif terhadap orang lain. Kemudian yang kedua itu ada kepedulian, yaitu memperhatikan dan bertindak proaktif dengan keadaan di lingkungan fisik sosial. Kemudian selanjutnya ada berbagi, yaitu memberi dan menerima segala hal yang penting bagi kehidupan pribadi dan bersama, serta mau melakukan kehidupan bersama dengan mengedepankan penggunaan bersama sumber daya dan ruang yang ada pada masyarakat. Adapun dimensi bergotong royong itu memiliki sub-elemen yaitu kerjasama dan komunikasi untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian yang selanjutnya adalah dimensi mandiri. Jadi pelajar Indonesia itu merupakan pelajar yang mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses serta hasil belajarnya. Adapun elemen kunci mandiri itu ada dua, yaitu yang pertama kesadaran akan diri dan kuat situasi yang dihadapi, yaitu kita harus melakukan refleksi terhadap kondisi diri dan situasi yang dihadapi. Mulai dari memahami emosi yang ada dalam diri kita, kemudian menyadari kebutuhan diri kita serta keterbatasan diri kita. Kemudian yang kedua itu adalah regulasi diri, yaitu mampu mengatur pikiran, perasaan, dan perilaku dirinya untuk mencapai tujuan belajar. Pada dimensi mandiri itu sub-elemennya ada mengenali kualitas dan minat diri, serta tantangan yang dihadapi, serta mengembangkan refleksi diri. Kemudian dimensi atau elemen yang selanjutnya yaitu ada bernalar kritis. Jadi pelajar yang bernalar kritis itu mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif. Kemudian membangun keterkaitan antara berbagai informasi, mengevaluasi, serta menyimpulkannya. Adapun elemen kunci dari bernalar kritis yaitu memperoleh dan memproses informasi serta gagasan, kemudian menganalisis, mengevaluasi penalaran, kemudian yang ketiga merefleksi pemikiran dan proses berpikir, kemudian terakhir ada mengambil keputusan. Nah, sub-elemen dari bernalar kritis yaitu dapat mengajukan pertanyaan dan mengidentifikasi, mengklasifikasi, serta mengolah informasi serta gagasan. Kemudian elemen yang terakhir yaitu kreatif. Jadi pelajar yang kreatif itu mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, serta berdampak bagi masyarakat. Nah, elemen kunci dari kreatif itu adalah menghasilkan gagasan yang orisinal, seperti ekspresi pikiran atau perasaan, sampai gagasan yang kompleks untuk mengaplikasikan ide baru sesuai dengan konteksnya dan memunculkan berbagai alternatif penyelesaian masalah. Kemudian yang elemen kunci selanjutnya yaitu menghasilkan karya dan tindakan yang masih orisinal, yaitu menghasilkan karya yang didorong oleh minat dan kesukaannya pada suatu hal dan mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan sekitar. Jadi itulah ke elemen-elemen dari profil pelajar Pancasila. Kemudian selanjutnya adalah urgensi mengapa profil Pancasila dibutuhkan dalam sistem pendidikan di Indonesia. Jadi ada 7 urgensi, yaitu yang pertama, profil pelajar Pancasila sebagai penuntun pembelajaran. Bagaimana maksudnya? Jadi profil pelajar Pancasila itu akan diharapkan menjadi bintang penuntun untuk menuju pendidikan nasional, yaitu menjadi penuntun kebijakan pendidikan serta menjadi pegangan pendidik dalam membangun karakter maupun kompetensi siswa agar sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Yaitu yang kedua, profil pelajar Pancasila sebagai upaya mencapai cita-cita bangsa, yaitu adanya bintang penuntun pembelajaran sebagai upaya untuk menciptakan cita-cita bangsa yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian dapat membantu meraih cita-cita murid dengan mengembangkan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang ketiga, profil pelajar Pancasila untuk kesejahteraan jiwa raga. Jadi pada terjadi perubahan zaman itu menimbulkan dampak positif dan negatif pastinya. Kemudian murid-murid kita itu memerlukan pendidikan yang menanamkan keseimbangan diri. Jadi murid dapat beradaptasi dengan perubahan yang ada serta memiliki jati diri yang kuat dalam menghadapi keadaan yang dinamis atau tidak menentu. Kemudian yang keempat, profil pelajar Pancasila sebagai perumusan karakter dan kompetensi abad 21. Maksudnya itu adalah ketika tantangan dan tuntutan zaman itu terus berkembang, jadi kita harus mempersiapkan pelajar Indonesia untuk memiliki kompetensi abad 21 yang merupakan kompetensi wajib yang harus dikuasai, yaitu kemampuan dalam menyelesaikan masalah atau problem solving, berpikir kritis, komunikasi, kreativitas, serta berkolaborasi. Nah, kompetensi-kompetensi tersebut dapat dicapai dengan ketakwaan Tuhan Yang Maha Esa dan sikap mandiri. Kemudian yang kelima, profil pelajar Pancasila sebagai profil lulusan. Itu maksudnya untuk mencapai lulusan dengan profil pelajar Pancasila membutuhkan pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi serta karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila.
Jadi profil lulusan ini itu akan diharapkan terus menyatu dalam diri murid meski sudah lulus. Kemudian murid akan menjadi pelajar sepanjang hayat. Kemudian yang keenam, profil pelajar Pancasila sebagai rujukan penyusunan kebijakan. Maksudnya itu adalah profil pelajar Pancasila itu menjadi elaborasi dari tujuan pendidikan nasional itu sendiri. Jadi berperan sebagai penunjuk arah kebijakan pendidikan di Indonesia. Selain itu, profil pelajar Pancasila juga menjadi rujukan untuk perancangan standar kompetensi lulusan atau SKL. Nah, jadi kebijakan pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu menjadi selaras dengan tujuan pendidikan nasional yang ingin dicapai. Kemudian, urgensi yang terakhir yaitu yang ketujuh, yaitu profil pelajar Pancasila untuk menyiapkan warga negara sekaligus warga dunia. Jadi, pelajar Indonesia itu perlu dibekali dengan sejumlah kompetensi yang penting untuk dapat berinteraksi, berkomunikasi, serta berpartisipasi dengan sejumlah kompetensi yang bisa untuk pembangunan yang berkelanjutan, seperti memelihara perdamaian, menjaga ketertiban dunia, seperti yang diamanatkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian, selain itu, pelajar Indonesia diharapkan juga akan tampil percaya diri sebagai identitasnya sebagai bangsa Indonesia, serta dapat mempromosikan kekayaan budaya Indonesia dengan dunia. Kemudian, kita akan membahas tentang P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, apa sih P5 ini? Jadi, P5 ini merupakan pembelajaran lintas disiplin ilmu untuk mengamati serta memikirkan solusi terhadap permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitar. Nah, P5 ini menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning yang berbeda dengan pembelajaran berbasis proyek dalam program intrakuler di kelas. Jadi, diharapkan P5 ini dapat memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar dalam situasi yang tidak formal, struktur belajar yang lebih fleksibel, kegiatan belajar yang lebih interaktif, dan juga terlibat langsung dalam lingkungan sosial yang sekitar untuk menguatkan berbagai kompetensi dalam profil pelajar Pancasila. Kemudian ada berbagai macam tema dalam P5 ini, yaitu contohnya yang pertama ada kearifan lokal. Jadi dapat digunakan di SD, SDLB, SMA, SMALB, atau SMK. Jadi kearifan lokal ini dapat membangun rasa ingin tahu serta kemampuan inquiry melalui eksplorasi tentang budaya dan kearifan lokal masyarakat serta daerah dan pengembangannya. Kemudian yang kedua itu ada gaya hidup berkelanjutan, dapat digunakan di SD, SMA, dan SMK. Pada tema ini kita harus memahami dampak dari aktivitas manusia, baik dari jangka pendek maupun jangka panjang terhadap keberlangsungan kehidupan di dunia maupun di lingkungan sekitarnya. Kemudian yang ketiga itu ada rekayasa dan teknologi. Jadi kita harus berkolaborasi dalam melatih daya berpikir kritis, kreatif, inovatif, sekaligus kemampuan berempati untuk berrekayasa membangun produk teknologi yang memudahkan kegiatan dirinya dan juga sekitar. Kemudian yang keempat, bangunlah jiwa dan raganya, itu dapat digunakan di SD sampai SMK. Itu kita harus membangun kesadaran dan keterampilan untuk memelihara kesehatan baik fisik maupun mental untuk diri dan maupun untuk orang-orang di sekitar. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada kewirausahaan. Nah, pada kewirausahaan itu kita mengidentifikasi potensi ekonomi di tingkat lokal serta masalah yang dihadapi dan kaitannya dengan sosial masyarakat serta kesejahteraannya. Kemudian yang selanjutnya ada suara demokrasi, yaitu kita merefleksikan makna demokrasi dan memahami implementasi demokrasi serta tantangannya dalam konteks yang berbeda, termasuk dalam organisasi, sekolah maupun dunia kerja. Kemudian selanjutnya Bhinneka Tunggal Ika, yaitu kita harus mengenal, mempromosikan budaya, perdamaian, dan anti kekerasan. Belajar membangun dialog penuh, hormat dengan keberagaman, serta nilai ajaran yang dianutnya. Kemudian kepada keberagaman, kepekerjaan, itu kita harus membangun pemahaman tentang tenaga kerjaan, peluang kerja, serta kesiapan kerja untuk meningkatkan kapasitas yang sesuai dengan keahliannya dan mengacu pada dunia kerja terkini. Nah, kemudian selanjutnya itu ada contoh kegiatan tema profil pelajar Pancasila, yaitu contoh tema pada kearifan lokal. Itu siswa itu diberikan tugas untuk mengeksplorasi kearifan lokal yang ada pada daerah tempat tinggalnya. Kemudian siswa juga dapat membuat karya seni yang mengandung unsur kearifan lokal, misalnya lukisan tentang budaya Jawa Barat. Kemudian mengadakan festival tentang kearifan lokal seperti pementasan wayang, pemeranan dolanan, dan permainan tradisional. Kemudian yang selanjutnya contoh tema gaya hidup berkelanjutan itu kita meminta siswa untuk membawa bekal makanan sendiri dari rumah, mengajak siswa untuk memisahkan antara sampah organik dan anorganik, mengajak siswa untuk mengurangi sampah plastik, kemudian
contoh tema berrekayasa berteknologi untuk membangun NKRI yaitu merancang teknologi kincir angin sebagai teknologi pompa air, kemudian mendapat merancang teknologi yang dapat mengurangi sampah. Kemudian contoh tema bangunlah jiwanya dan raganya itu kita dapat mengadakan seminar tentang anti perbulian, anti kekerasan, serta meminta siswa untuk membuat poster tentang perundungan kekerasan dan mengadakan kegiatan senam bersama yang dapat diikuti oleh seluruh warga sekolah. Kemudian contoh tema kewirausahaan itu kita dapat mengolah barang-barang tidak terpakai di lingkungan menjadi karya seni yang bernilai ekonomis. Kemudian contoh tema suara demokrasi yaitu mengadakan pemilihan OSIS dan melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat di kelas maupun sekolah. Kemudian yang selanjutnya tema Bhinneka Tunggal Ika yaitu dapat menonton film edukatif tentang toleransi dan berkeragaman, kemudian mengajak siswa berdiskusi mengenai isu-isu terkini tentang keberagaman. Kemudian contoh tema tentang kepekerjaan yaitu meminta siswa untuk merumuskan pekerjaan impiannya di masa depan, kemudian mengajak siswa untuk mengenali diri serta potensi yang dimilikinya. Nah, kemudian tema budaya kerja itu kita meminta siswa untuk mengidentifikasi dan menganalisis budaya kerja di sebuah perusahaan melalui metode wawancara. Jadi dengan demikian siswa itu memiliki gambaran budaya kerja di suatu perusahaan. Kemudian yang selanjutnya itu ada tahap pelaksanaan proyek, yaitu ada yang pertama itu perencanaan proyek, yaitu merancang alokasi waktu dan dimensi profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua itu ada membentuk tim fasilitas objek, yang maksudnya itu pemimpin itu melakukan fasilitas objek yang berperan untuk merencanakan P5 ini. Kemudian yang ketiga ada mengidentifikasi tingkat kesiapan sekolah. Nah, kemudian yang keempat ada pemilihan tema umum, jadi dapat memilih 2 tema atau 3 tema dari 7 tema yang tersedia, disesuaikan dengan lingkungan sekolah masing-masing. Kemudian yang kelima itu ada penentuan topik yang spesifik, yaitu dari tema besar itu dapat ditentukan juga ruang lingkup lagi yang spesifik sebagai proyek yang nanti. Kemudian yang keenam merancang modul proyek. Jadi tim fasilitas yang tadi itu bekerja sama dalam merancang produk proyek serta berdiskusi dalam penentuan elemen dan subelemen profil, alur kegiatan proyek, serta tipe asesmen yang akan dibuat nanti yang pastinya harus sesuai dengan tujuan dan kegiatan proyek. Jadi perencanaan ini bisa dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sekolah masing-masing. Berikut yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.